Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Harti dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dan memaparkan materi dari bab 5, yaitu target costing dan life cycle costing. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syalmita Laksmi dengan NIM 023002301026. Lalu ada partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Akila dengan NIM 02 323 01 024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Hafiz dengan NIM 023020001008. Jadi untuk materi pertama yang akan saya bahas adalah mengenai konsep target costing. Jadi apa itu target costing? Target costing adalah proses yang pasti dan mengikat biaya secara penuh dengan permintaan yang khusus dan harus diproduksi untuk mendapatkan profit tertentu dan pada harga tertentu. Lalu tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan pada konsumen, memperhatikan mutu produk, fitur produk ketepatan waktu, dan harga yang memadai. Lalu bagaimana cara menghitung target cost? Target cost sama dengan target price dikurangi target profit atau harga yang diinginkan dikurangi dengan profit yang diinginkan. Target cost itu sendiri merupakan biaya yang diperhitungkan akan dikeluarkan dan terjadi. Ada dua opsi pilihan untuk mengendalikan biaya dalam mencapai target, yaitu yang pertama dengan mengintegrasikan teknologi manufaktur baru, menggunakan manajemen biaya yang update seperti ABC, dan mencari produktivitas yang lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah dengan mendesain ulang produk atau jasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan pendekatan target costing. Yang pertama adalah menentukan harga pasar. Untuk menentukan harga pasar, perusahaan sebaiknya menentukan harga dengan berdasarkan survei pasar terlebih dahulu dengan harapan mengetahui berapa yang konsumen mampu untuk bayar dengan kualitas standar. Lalu yang kedua adalah menentukan keuntungan yang diinginkan. Di sini ditentukan profit yang diinginkan perusahaan. Lalu yang ketiga adalah menghitung target biaya pada harga pasar dikurangi dengan keuntungan yang diinginkan. Lalu selanjutnya itu menggunakan value engineering untuk identifikasi cara mengurangi biaya produk. Pada tahap ini akan dipilih bahan baku tidak langsung, tenaga kerja, dan tenaga kerja tidak langsung disesuaikan dengan desainnya. Value engineering ini digunakan dalam target costing untuk mereduksi harga pokok produksi dengan menganalisa trade-off di antara fungsi produk dari berbagai tipe produk dan total biaya produk. Lalu langkah-langkah dari value engineering ini sendiri adalah ada 3 langkah. Ya, langkah pertama yaitu analisa konsumen. Pada analisa konsumen ini dilakukan identifikasi yang konsumen akan pilih yang akan menyenangkan konsumen untuk produk baru tersebut. Lalu selanjutnya adalah analisa fungsi dan yang terakhir adalah analisa desain. Jadi untuk langkah-langkah dari value engineering ini ada 3 ya. Yang pertama analisa konsumen, analisa fungsi, dan analisa desain. Lalu yang terakhir adalah kemungkinan penerapan target costing di Indonesia. Untuk target cost bisa diterapkan di perusahaan apa saja dengan sifat job order. Bisa di perusahaan jasa, manufaktur, dan food and beverage. Lalu contoh aplikasi target costing itu apa aja? Yang pertama ada nasi kotak, paket prasmanan dan catering. Yang kedua adalah paket wedding, paket ultah, dan paket tour. Yang ketiga komputer dengan kriteria fungsi. Dan yang keempat adalah service bengkel. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan kerja saya. Di slide ini ada dua gambar, gambar pertama dan gambar kedua. Di gambar pertama itu perusahaan melakukan riset pasar dahulu untuk mengetahui preferensi konsumen dan harga yang mau dibayar oleh konsumen dalam rangka melakukan strategi produk dan perencanaan laba. Dua faktor lain yang mendukung strategi produk adalah strategi bersaing. Bisa dilakukan dengan desain dan fitur yang beda namun diharapkan lebih baik. Bisa juga desain lebih sederhana tetapi dengan harga lebih murah. Selanjutnya, faktor intelijen yang kompetitif juga bisa mendukung strategi produk. Konsep produk dan visibilitas akan menjadi output dari strategi produk. Barulah desain produk diciptakan dan dikembangkan apabila desain dan pengembangan sudah bagus, barulah diproduksi dan dipertimbangkan logistiknya. Di gambar yang kedua, itu proses target costing yang pertama dilakukan adalah melakukan riset pasar dan intelijen yang kompetitif.
dengan tujuan untuk mencari pasar yang spesifik atau niche market. Pada pasar yang spesifik, perusahaan sebaiknya memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga bisa menentukan fitur, model, atau fungsi produk. Tahap berikutnya, perusahaan menentukan harga pasar produk dan laba yang diinginkan. Terakhir, menentukan target cost-nya. Lalu di slide selanjutnya itu ada manfaat target costing. Yang pertama itu produk menjadi cocok dan sesuai dengan konsumen sehingga memberikan nilai pada konsumen. Yang kedua, feature atau fungsi produk sesuai dengan harga yang akan dibayar konsumen. Yang ketiga, terikat dengan konsumen dan supplier untuk membuat desain yang tepat dan lebih efektif untuk diintegrasikan dalam supply chain. Yang keempat, mengurangi biaya produk secara signifikan melalui efisiensi dan efektivitas desain. Yang kelima, bisa mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengembangan produk melalui koordinasi fungsi desain, produksi, dan pemasaran. Yang keenam, dapat meningkatkan kualitas produksi. Lalu yang terakhir, itu meningkatkan kerjasama tim dalam organisasi dari berbagai departemen. Selanjutnya itu ada kelemahan target costing. Itu ada manfaat dari adanya total biaya yang berkurang apabila terjadi secara tidak dapat diprediksi, akan mempengaruhi estimasi volume dan total produk. Lalu mengarahkan pada biaya manufaktur apabila ada area lain yang lebih penting, seperti misalnya mutu dan biaya pembelian. Lalu pasar yang stres dan pengetahuan konsumen tentang apa yang diminta. Yang terakhir itu pengembangan produk yang lama. Lalu ada theory of constraint. Di sini ada cycle time. Definisi dari cycle time itu adalah waktu pada saat menerima pesanan dari konsumen sampai pengiriman barang ke konsumen. Tergantung pada waktu operasi perusahaan dan tujuannya. Awal dari cycle time dapat juga didefinisikan sebagai waktu schedule produksi per batch, waktu dari bahan baku dipesan, atau waktu dari order produksi dimulai. Waktu selesainya cycle time dapat didefinisikan sebagai waktu produksi selesai, menjadi barang jadi dan saat barang yang dipesan siap dikirim. Lalu di sini ada rumus dari Manufacturing Cycle Efficiency. Itu MCE sama dengan Processing Time dibagi Total Cycle Time. Next, di slide selanjutnya itu ada Product Service Life Cycle. Itu yang pertama ada introduction, yang itu tahap permulaan perusahaan berbisnis dan memulai operasinya, sehingga ada kemungkinan hanya mampu menjual dalam jumlah rendah dengan biaya yang tinggi dan tidak laba atau break even, dan ada kemungkinan justru mengalami kerugian. Yang kedua ada growth. Kondisi apabila perusahaan mampu meningkatkan penjualannya, maka biaya akan berkurang. Hal ini disebabkan biaya tetap per unit menjadi lebih kecil dengan produksi yang lebih banyak. Selain itu, ada kemungkinan memperoleh profit. Yang ketiga itu ada maturity, tahap penjualan konstan, tetapi masih bisa mereduksi biaya dan memperoleh profit. Pada tahap ini, perusahaan perlu melakukan inovasi karena konsumen yang sudah bosan dengan produk lama akan membeli produk yang baru. Yang terakhir itu ada decline. Tahap kondisi perusahaan mulai menurun. Hal ini disebabkan perusahaan juga ada kemungkinan tidak inovasi. Penjualan menurun, biaya konstan dan profit menurun. Cara mengatasinya itu adalah perlu dilakukan inovasi. Namun untuk bisa naik ke growth perlu waktu yang akan lama. Akan melanjutkan pembahasan mengenai produk life cycle. Produk life cycle ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap introduction, yaitu tahap permulaan perusahaan berbisnis dan mulai operasinya. Sehingga kemungkinan hanya mampu menjual dalam jumlah yang rendah dengan biaya yang tinggi dan laba atau break even, dan juga ada kemungkinan justru mengalami kerugian. Tahap yang kedua yaitu tahap growth atau tahap meningkatnya penjualan. Pada tahap ini, kondisi perusahaan mampu meningkatkan penjualan, maka biaya akan berkurang. Hal ini disebabkan biaya tetap per unit menjadi lebih kecil dengan produksi yang lebih banyak,
Selain itu, ada kemungkinan untuk memperoleh profit atau tahap penjualan konstan, tetapi masih bisa memproduksi biaya dan memperoleh profit. Pada tahap ini, perusahaan perlu melakukan inovasi karena konsumen yang sudah bosan dengan produk lama akan membeli produk yang baru. Dan tahap terakhir yaitu tahap decline. Tahap kondisi perusahaan mulai menurun. Hal ini disebabkan perusahaan juga ada kemungkinan tidak inovasi, penjualan menurun, biaya konstan, dan profit yang menurun. Cara untuk mengatasinya adalah perlu dilakukan inovasi. Namun, untuk naik ke growth perlu waktu yang akan lama. Definisi the product life cycle ini yaitu adanya tindakan strategi yang dilakukan oleh pasar pada perusahaan dengan strategi harga murah supaya banyak konsumen mau membeli. Hal ini dilakukan karena perusahaan masih awal beroperasi dengan tahap introduction. Namun, apabila sudah meningkat sampai ke tahap growth, menginjak ke maturity, digunakan strategi harga price skimming, yaitu menjual dengan harga yang mahal. Jadi, untuk tiap tahapan life cycle produk yang berbeda, belum dilakukan strategi dengan harga yang sama. Untuk contoh praktik sendiri terhadap perusahaan software, di mana analisanya berbeda. Pada tahap product planning, ada kegiatan konsep produk, spesifikasi, gambaran, atau arsiteknya, serta perlu membuat prototype dan optimasi. Pada tahap product development, ada kegiatan customization, pengintegrasian, dan internasionalisasi. Demikian juga pada tahap ketiga dan keempat, isinya beda dengan tahapan product life cycle. Pada gambar 17, hal ini menunjukkan bahwa isi dari setiap tahapan untuk perusahaan yang berbeda tidak akan sama. Ini yang dikatakan dengan tailor made. Selanjutnya yaitu managing product life cycle. Pada life cycle introduction, perusahaan belum tentu memperoleh laba atau perusahaan yang hanya mampu mempunyai cash flow yang negatif. Namun, akan meningkat lebih baik jika perusahaannya tumbuh. Sedangkan biaya pengembangan bertambah. Mengapa? Karena perusahaan pada saat bertumbuh melakukan inovasi. Selain itu, kurva hijau menunjukkan jumlah penjualan meningkat. Namun, demikian, sebelum kurva penjualan menurun, perusahaan sudah harus berinovasi lagi supaya konsumen tidak bosan dengan produk lama, tetapi ada tawaran produk baru. Selanjutnya yaitu life cycle costing. Pada gambar life cycle costing, ada beberapa kegiatan yang dilakukan sampai dengan kegiatan layanan konsumen. Yang pertama itu ada research and development, yaitu berjumlah 245 juta. Selanjutnya desain 155 juta. Manufaktur itu berjumlah 275 juta. Pemasaran 75 juta. Distribusi atau pengiriman 60 juta. Layanan konsumen 40 juta. Total harga life cycle di atas yaitu 850 juta. Kalau dibandingkan dengan biaya tradisional, maka perusahaan hanya membebankan harga pokok sebesar biaya produksi saja. Sedangkan biaya R&D, desain, serta biaya
sesudah produksi diperhitungkan sebagai period cost saja. Akhirnya, perusahaan akan merugi karena ada biaya yang seharusnya dibebankan, tetapi tidak dibebankan. Untuk selanjutnya yaitu a product life cycle approach to sustainability, atau yang disebut dengan pendekatan tradisional untuk sustainability, fokus pada produksi dan logistik untuk mengurangi dampak lingkungan dengan cara meningkatkan efisiensi produk dan optimisasi pengangkutan truk. Untuk pendekatan akhir, sustainability perlu mempertimbangkan aktivitas yang lebih luas dan membuat kooperasi dengan fungsi menyeluruh antar departemen. Berikut adalah life cycle produk yang sustainability-nya akan dibahas mengikuti value chain pada gambar di atas. Yang pertama yaitu supply. Dengan supply, perusahaan memeriksa bagaimana bahan baku atau input dikreasikan. Berikut adalah sederetan pertanyaan untuk evaluasi supply yang diperlukan perusahaan. Apakah produk pertanian dengan cara sustainability menggunakan air yang cukup dan tanah yang cocok bisa panen yang baik? Apakah hewan dapat meningkat dengan cara yang bisa mengurangi dampak lingkungan, misal seperti binatang sapi? Apakah produk kimia diproses dengan efisiensi energi untuk perusahaan? Apakah bahan baku yang digunakan agak ramah lingkungan sebagai spesifikasi produk? Selanjutnya ada retailer distribution. Pada tahap ini, perusahaan perlu mempertimbangkan logistik ke konsumen, tetapi ada step lain pada life cycle untuk meningkatkan distribusi dan dampak retailer yang berkaitan dengan energi dan juga pendingin. Selain itu, perlu dipertimbangkan masalah CO2 yang dikeluarkan oleh truk pengangkut. Truk pengangkut pendingin juga dari freon yang merupakan dampak lingkungan. Perlu diperhatikan, sebaiknya truk dengan daerah yang sama sekali dikirim sebaiknya penuh. Hal ini berkaitan juga dengan carbon footprint pada transportasi. Yang ketiga yaitu consumer use. Berdasarkan tipe produk, dampak lingkungan terjadi atau terlihat pada saat digunakan oleh konsumen. Misal, untuk produk makanan yang dimasak dan didinginkan yang menggunakan air panas dan produk pembersih untuk mesin dan air panas. Apabila di luar kontrol perusahaan, bagaimana interaksi konsumen terhadap produk yang tergantung pada desain produk dan pemasaran produk tersebut agar konsumen tahu cara penggunaannya, dan ada produk knowledge yang disampaikan perusahaan berkaitan dengan apa yang harus hati-hati diperhatikan supaya tahan lama digunakan. Selanjutnya yaitu yang keempat ada disposal. Konsumen dapat dipengaruhi agar ramah lingkungan dengan pilihan untuk tipe kemasan, berat, ukuran, label, dan bahkan inisiatif untuk meningkatkan recycle dan reuse. Influencing the consumer toward an environmentally sound disposal practice can be done through choice in packaging types. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.